Polisi menangkap dua mucikari yang menjalankan bisnis prostitusi online dengan menjual perempuan pekerja seks komersial yang masih di bawah umur. Kedua pelaku yang ditangkap yakni seorang pria berinisial IR 21 tahun dan seorang perempuan berinisial LW 28 tahun. Dalam bisnis ini keduanya saling mengenal sebagai rekanan untuk menawarkan PSK kepada para pelanggannya. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Igusti Ngurah Putu Prisna Narayana mengatakan penangkapan terhadap pelaku dilakukan di wilayah Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasil penyelidikan kepolisian, tersangka IR telah menjalankan bisnis prostitusi online ini selama 6 bulan belakangan. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap tersangka kedua yakni LW. Diketahui LW bekerja sebagai resepsionis hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, yang kerap kali membantu IR menyediakan PSK untuk para calon pelanggan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal terkait perlindungan anak dan prostitusi. Mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Operasi Sikat Jaya 2025. Dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini kepada rekan-rekan bahwa kami Polres Pelabuhan Tanjung Priok itu berhasil mengungkap praktek prostitusi online yang terjadi di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Kronologis awalnya, kami Polres Pelabuhan Tanjung Priok itu melakukan proses profiling, pencarian, kemudian undercover berdasarkan adanya aktivitas yang dicurigai penjajahan praktek prostitusi online ini melalui grup-grup yang ada di media sosial. Ternyata dari hasil pengungkapan kami adanya praktek-praktek penjajahan pekerja seks komersial ini yang ada di bawah umur ya rekan-rekan ya. Kami mengetahui aktivitas ini dimulai oleh pelaku itu sejak 6 bulan yang lalu pengakuannya ya. Tapi tentunya ini masih menjadi PR kami melaksanakan penyelidikan pendalaman terkait utamanya bagaimana bisa hal ini kemudian menyasar dengan utamanya korban pekerja seks komersial ini yang berada di bawah umur ya terutama ya rekan-rekannya. Itu pelaku mengakui dalam satu kali transaksi untuk penjajahan aktivitas Open BO ini itu menagih uang sebesar 2.500.000. Dari hasil keuntungan terhadap hal tersebut, pembagiannya sebanyak 2 juta diambil oleh pelaku atau mucikari atau germo ini, kemudian 500 itu untuk para pekerjanya ya. Merekrut para anak-anak di bawah umur ini, Pak? Ya, jadi modusnya memang pelaku ini memang memiliki jaringan yang tentunya masih kita dalami ini ya. Perekrutannya adalah dengan cara melakukan pendekatan melalui aplikasi micet. Jadi dari aplikasi micet itu kemudian dia melakukan pendekatan dengan mengechat semua potensi-potensi yang mungkin bisa direkrut. Apabila ada yang berhasil direkrut, itu kemudian diajak bertemu untuk kemudian melakukan perundingan. Ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bagaimana melindungi anak-anak kita khususnya yang anak perempuan kita itu terhindar dari adanya praktek-praktek seperti ini. Memang diperlukan pengawasan dari pihak keluarga secara lebih ketat, jangan sampai situasi seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Dalam perkara ini kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Ya, di mana pelaku itu satu berinisial IR, berperan sebagai orang yang menawarkan para pekerja seks komersial ini secara online. Pengungkapan ini kita mendapatkan satu lagi jaringannya yang berinisial LW, perempuan. Ini kemudian kita masih lakukan pendalaman. LW ini perannya juga merupakan sebagai seorang resepsionis yang ada di wilayah resepsionis hotel yang berada di wilayah Mangga Besar ya. Ini masih kita lakukan pendalaman khususnya bagaimana praktek-praktek ini ternyata memang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dari hasil kita itu seorang perempuan berumur 16 tahun. Korban yang direkrut ini oleh para pelaku itu memang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, kemudian juga mengalami hubungan kekeluargaan yang dalam arti perceraian antara orang tua, broken home, dan lain-lain. Jadi di mana dari 1 bulan mungkin berhasil mengoperasikan atau menjajakan sebanyak 7 kali ya dalam sebulan ya. Rata-rata tadi saya sudah sebutkan 1 kali tarif yang ditarik oleh pelaku ini sekitar 2,5, dan sementara dia mendapatkan 2 juta dari 1 kali transaksi. Nah, ini tinggal kita kali 7, tentunya ini sekitar 14 juta dalam 1 bulan.
kemudian itu dia gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya pengkoordinasian dan lain-lain. Kenapa para pelaku ini mencari anak di bawah umur? Ya, jadi memang dari hasil pendalaman kami juga terhadap pelaku, mengapa pelaku ini mencari anak yang di bawah umur? Karena memang membujuknya jauh lebih gampang. Satu sisi anak di bawah umur ini masih belum dewasa secara pola berpikir, sehingga apabila ditawari iming-iming keuntungan dan lain-lain, ini bisa menjadi suatu kemudahan bagi pelaku untuk melakukan bujuk rayu terhadap pekerjaan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.